Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menikahi Ratu Balqis. Hanya saja tersiar gosip bahwa betis dari sang ratu berbulu. Bahkan bukan hanya itu, tumit kakinya pun seperti tumit kaki hewan atau berteraca. Nabi Sulaiman pun penasaran dan ingin membuktikan kebenarannya. Nabi yang kaya itu memerintahkan pasukan setan untuk membangun istana besar dari kaca. Warnanya putih bersih seperti air sangat jernih. Lalu dialiri air di bawah istana. Kemudian singgasananya diletakkan di dalamnya dan Nabi Sulaiman duduk di atasnya. Sedangkan burung-burung, jin dan manusia berada di dalam istana itu mengelilinginya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengetengahkan kisah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang motivasi yang mendorong Nabi Sulaiman membangun istana kaca tersebut. Menurut sebuah pendapat, karena Nabi Sulaiman bertekad ingin menikahi si cantik itu, akan tetapi menurut desas-desus, betis Ratu Balqis penuh dengan bulu dan tumit kakinya seperti tumit kaki hewan. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman merasa tidak enak, maka sengaja ia membuat istana tersebut untuk membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Demikianlah menurut kisah yang dituturkan oleh Muhammad Ibnu Kabat Al-Quraizi dan lainnya. Memang berbulu. Setelah Ratu Balqis memasuki istana itu dan menyikapkan kainnya dari betisnya, maka Nabi Sulaiman melihat betis dan juga kakinya sangat indah. Belum pernah ia melihat wanita yang memiliki betis seindah itu, tetapi sayangnya betisnya berbulu. Itu karena Ratu Balqis adalah seorang ram, lagi masih belum bersuami. Maka Nabi Sulaiman menginginkan agar bulu itu dilenyapkan dari kedua kakinya. Lalu ada yang mengatakan kepadanya bahwa cara melenyapkannya adalah dengan memakai pisau cukur. Tapi tukang cukur mengatakan tidak mampu melenyapkannya. Nabi Sulaiman tidak suka dengan buruh tersebut. Akhirnya ia mengatakan kepada jin, buatlah sebuah pisau cukur untuk melenyapkan rambut itu. Maka jin membuatkan untuk Nabi Sulaiman obat nura yang khusus untuk menghilangkan rambut. Sejak saat itulah bahan tersebut terkenal sebagai obat pelenyat rambut. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Muhammad Ibnu Kabat Al-Quraizi, As-Sadi, Ibnu Zuraid dan lain sebagainya. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid Ibnu Ruman bahwa lalu Nabi Sulaiman berkata kepada Balqis, masuklah ke dalam istana itu dengan maksud untuk memperlihatkan kepadanya istana yang lebih megah daripada istananya dan kerajaan yang jauh lebih besar daripada kerajaannya. Ketika Ratu Balqis memasukinya, ia menduga bahwa istana itu adalah kolam air. Maka ia mengangkat kainnya sehingga kedua betisnya kelihatan. Karena ia tidak ragu bahwa ia akan memasuki kolam ikan, maka dikatakan kepadanya bahwa itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Setelah Ratu Balqis berdiri di hadapan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengajaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengencam penyembahan dia terhadap matahari selain dari Allah. Ratu Balqis menjawab dengan jawaban orang-orang kafir zindi. Hal itu membuat Nabi Sulaiman jatuh menyungkur bersujud kepada Allah karena merasa ngeri dengan apa yang dikatakan oleh Ratu Balqis, dan semua orang pun ikut bersujud bersamanya. Menyaksikan pemandangan tersebut, Ratu Balqis menyesali perbuatannya, dan ketika Nabi Sulaiman mengangkat kepalanya dan mengulangi perkataannya, celakalah apa yang tadi kamu katakan. Ratu Balqis menjawab, saya lupa apa yang tadi saya katakan. Lalu Ratu Balqis berkata, meralat ucapannya tadi seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.
Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Akhirnya Ratu Balqis masuk Islam dan berbuat baik dalam Islamnya. Balqis Ratu Saba. Ratu Balqis adalah pemimpin perempuan di negeri Saba. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratif. Ratu Balqis adalah putri dari Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Yarib bin Hatan, nenek moyang penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Hashaf, Az-Zahsari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris tata kerajaan ayahnya. Ibu Ratu Balqis bukanlah sebangsa manusia, melainkan jin, bernama Raihana bin Sakan. Konon, karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Ratu Balqis adalah anak tunggal, sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Wilayah kepemimpinan Ratu Balqis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Saba. Di bawah kepemimpinan perempuan, Saba justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara satu kerajaan Yaman yang lainnya bernasib buruk sebab rajanya zalim terhadap rakyatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis atau Ratu Saba adalah pemimpin kerajaan Saba yang sekarang terletak di Yaman, barat daya semenanjung Arab. Disebutkan dalam riwayat, kerajaan Saba berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Yang rakyatnya bukan menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Ratu Balqis menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Mengetahui berita itu dari burung hudhud, maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis yang di dalam surat itu ditulis bahwa Nabi Sulaiman menuliskan 3 hal, yaitu 1. Memperkenalkan Allah kepada Ratu Balqis agar tidak lagi menyembah matahari. Lalu yang kedua, melarang Ratu Balqis bersikap sombong yang dapat mengakibatkan terhalangnya kebenaran dalam jiwanya. Lalu yang ketiga, memerintahkan Ratu Balqis untuk segera menyerahkan diri dalam rangka mengikuti ajaran hanya menyembah kepada Allah saja. Pada akhirnya, Ratu Balqis pun bersedia mengikuti Nabi Sulaiman dan menyembah kepada Allah serta juga para pengikutnya dan rakyatnya di negeri Saba atau Yaman, dan akhirnya Nabi Sulaiman memperistri Ratu Balqis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.